Nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rika selaku dosen mata kuliah dietetik penyakit infeksi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risna Andawani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Cindy Anggraini sebagai pemateri, Sofi Wardani sebagai penanya 1, Sulpensius Rido sebagai penanya 2, Siti Nurfadila sebagai penjawab 1, Sugeng Teguh Priyadi sebagai penjawab 2. Judul materi yang akan kami sampaikan yaitu asuhan diet HIV atau AIDS. Baiklah, langsung saja ke pemateri. Cindy Anggraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Risna selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan gizi HIV atau biasa kita singkat itu AIDS. HIV atau AIDS adalah penyakit acquired immune deficiency syndrome atau biasa disingkat AIDS. Merupakan penyakit yang disebabkan karena tubuh terinfeksi virus HIV yang mengancam kehidupan manusia. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jika virus HIV tidak bisa dihambat, maka akan menjadi AIDS. AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi virus ini yang ditandai dengan adanya imunosupresi yang berat, yang dimana imunosupresi merupakan keadaan penurunan sistem kekebalan tubuh yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, penyakit autoimun, yang menimbulkan opportunities, yaitu adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit. Kemudian ada neoplasma sekunder, yaitu adalah kondisi medis di mana terjadinya pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal atau tidak terkontrol. Ada manifestas dan neurologis. Pada tahap ini, sebentar ya, maaf. Ini kayaknya nggak bisa di dibesarin. Nah, pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Kalau sudah terinfeksi, misalnya itu imunnya udah terserang, itu udah imun tubuh itu sudah hilang sepenuhnya. Jadi nggak bisa lagi melawan bakteri-bakteri yang masuk di tubuh itu. Jadi akhirnya dia jadi AIDS. Ya di sini ada sumber penularan infeksinya. Ada beberapa sumber, ada 3 sumber di sini. Yang pertama adalah kontak seksual. Hubungan seksual yang tidak aman atau heteroseksual ataupun homoseksual melakukan melalui mukosa genetik memakai alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian. Jadi dengan memakai alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian itu dapat menyebabkan menularnya virus infeksi HIV ini. Yang kedua ada darah, transfusi darah dari orang yang terinfeksi, jaringan transplantasi, jarum suntik, split, perlengkapan penyuntikan lain yang sudah terkontaminasi, misalnya spons dan kain pembersihnya. Jadi di sini jika memang jarum suntik kan memang harus dipakai 1 kali, pemakaiannya harus 1 kali, tidak bisa dipakai untuk berkali-kali. Jadi ini harus higienis semua perlengkapan medisnya. Yang ketiga ada ibu ke janinnya, yaitu penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan ketika melahirkan atau menyusui atau
ibu yang sedang memberikan ASI. Jadi di sini penularan HIV ini dapat terjadi pada ibu melalui ibu ke janinnya. Ini mungkin ibunya udah terinfeksi sebelum hamil, jadi memang bayinya akan tertular juga. Lanjut, HIV atau AIDS ini ada 4 stadium yang klinis HIV-nya ya. Ini menurut WHO. Stadium pertama itu tidak adanya penurunan berat badan. Dia ada dua ada berat badan dengan gejalanya. Jadi yang stadium pertama ini tidak ada penurunan berat badan, belum ada penurunan berat badan yang signifikan. Jadi yang kedua, ini udah ada penurunan berat badan, tapi kurang dari 10%. Yang ketiga, sudah ada penurunan berat badan juga, tetapi dia udah lebih daripada 10%. Bedanya dengan stadium kedua tadi, dia penurunan berat badannya kurang dari 10%. Sedangkan stadium ketiga ini lebih dari 10%. Kemudian ada stadium keempat, kalau dia udah masuk ke stadium keempat ini, dia udah mengalami sindrom wasting HIV. Jadi ini penurunan berat badannya udah benar-benar nggak bisa terkontrol lagi, udah lebih daripada 10% juga. Tapi dia udah signifikan turunnya. Jadi wasting ya. Kemudian ada gejalanya, tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Itu ada di stadium pertama. Lanjut ke stadium kedua, gejalanya ini ada luka di sekitar bibir atau biasa disebut cheilitis angularis. Yang kedua, ruam kulit yang gatal. Yang ketiga ada herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. Yang keempat ada ISPA atau berulang misalnya isinusis atau otitis. ISPA ini kayak sesak napas ya. Kemudian ada ulkus mulut berulang. Lanjut kalau ke stadium ketiga, ini ada gejalanya kandidiasis oral atau oral hyrileucolacia, ada diare, demam yang tidak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. Jadi demamnya itu nggak tahu penyebabnya apa. Itu tuh lebih dari 1 bulan. Infeksi bakteri yang berat, karena ini memang tadi itu ada infeksi kan, kalau HIV karena ada virusnya. Atau TB paru dalam 1 tahun terakhir. Jadi dia mungkin batuk-batuk sampai didiagnosa udah TB paru dalam 1 tahun terakhir ini. Gingivitis, anemia. Trombositnya itu udah rendah sekali, jadi udah kronis ya kalau dia udah ke stadium ketiga ini udah anemia dia, udah kurang darah. Jadi di sini nanti kalau misalnya udah ke stadium keempat, gejalanya beda lagi. Ada candidiasis esophageal, herpes simplex, atau limfoma, sarkoma Kaposi, kanker serviks, pneumonia, terus ada TB ekstra paru. Jadi ini TB-nya udah, tadi kan yang stadium ketiga itu memang udah ada TB paru. Yang ini udah ekstra ada TB parunya. Terus ada abses otak, ada meningitis, dan encephalopati HIV. Kemudian ada gejala-gejala lainnya lagi. Lanjut, tanda dan gejalanya, ini ada 2 macam, ada dewasa dan anak-anak. Yang pertama kita akan membahas yang untuk dewasa dulu ya. Yang dewasa ini ada terbagi menjadi 2 lagi, yaitu gejala mayor dan gejala minor. Yang dimana gejala mayor ini gejala yang dialami oleh memang semua orang mengalaminya, tapi kalau gejala minor ini hanya sebagian orang yang mengalaminya. Dia udah HIV, tapi dia sebagian orang aja yang mengalami gejala-gejala tersebut. Jadi gejala mayornya ini adalah penurunan berat badan, itu sesuai dengan stadiumnya tadi. Jadi penurunan berat badan ini sesuai dengan stadiumnya masing-masing. Ini sebesar 10% atau lebih dari waktu sekitar 1 bulan.
Jadi waktunya 1 bulan ini penurunan berat badannya itu signifikan sampai 10%. Ada diare karena ada penurunan berat badan ini, diare ini disebabkan oleh penurunan berat badan juga. Jadi itu kalau HIV ini kan dia memerlukan vitamin dan mineral yang berat ya, yang tinggi ya. Jadi itu memang kalau misalnya kurang itu akan terjadi diare. Ada demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Kemudian ada gejala minornya, ada batuk kering yang sulit sembuh, kulit gatal di sekujur badan, adanya infeksi jamur dan mulut, lidah atau tenggorokan. Jadi mulutnya, lidahnya, sampai ke tenggorokannya itu ada infeksi jamurnya. Terjadi pembesaran kelenjar di area ketiak, selangkangan, atau leher. Jadi itu mungkin ada kelenjar getah beningnya yang membesar gitu. Biasanya itu di ketiak atau leher atau selangkangannya. Terserang herpes zoster yang sulit sembuh. Jadi ini herpes ini kayak pengumanan gitu, nguman dia. Jadi dia dari jamur ini, herpes ini. Jadi udah membengkak gitu, udah nguman. Terus ada penurunan kemampuan intelektual dan kerusakan syaraf peripher. Lanjut, ini ada gejala yang dialami oleh anak-anak. Jadi tadi kan anak-anak bisa juga mengalami infeksi HIV atau AIDS karena memang dari janin gitu, ya dari ibu ke janinnya. Jadi anak-anak itu ada 2 gejala juga, ada mayor dan minor. Yang mayor keterlambatan pertumbuhan. Jadi dia pertumbuhannya itu lambat, tingginya berat badannya itu lambat dari anak-anak seumuran dia gitu. Diare kronis atau berulang, jadi dia itu diare terus gitu. Jadi kita nggak tahu penyebab dia itu diare apa gitu, tapi itu diarenya berulang-ulang terus dan kronis. Ada fenomenia interstisial dan sariawan. Gejala minornya ada kulit gatal di semua bagian badan, pembengkakan di leher atau ketiak ataupun selangkangan seperti yang gejala yang ada dialami oleh orang dewasa ini tadi. Terus ada serangan jamur di tenggorokan, lidah atau mulut, infeksi telinga dan tenggorokan atau organ lain. Kemudian ada batuk yang tidak mereda. Jadi batuk-batuknya ini susah sekali untuk sembuh. Karena memang udah ada infeksi kumannya, infeksi HIV-nya ini tadi. Lanjut, ada tujuan dietnya di sini. Tujuan umumnya memberikan intervensi gizi secara cepat dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dukungan gizi pada semua tahap dini penyakit infeksi HIV. Yang keduanya, mencapai dan mempertahankan berat badan, serta komposisi tubuh yang diharapkan, terutama jaringan otot atau lean body mass. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan energi dari semua zat gizi, mendorong perilaku sehat dalam menerapkan diet, olahraga teratur, dan relaksasi. Tujuan khususnya, yang pertama ada mengatasi gejala diare, intoleransi laktosa, mual, dan muntah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian yang terlihat pada pasien, dapat membedakan di antara gejala anoreksia, rasa kenyang, perubahan indera pengecap, dan kesulitan menelan. Jadi kalau misalnya orang terkena HIV ini dia udah sulit menelan, terus anoreksia, dia tuh merasa dirinya kenyang terus, jadi akhirnya ya kurus gitu, jadi kekurangan berat badan. Mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Jadi di sini dia pasti udah kurang berat badannya, jadi kita harus mencapai kemudian mempertahankan berat badan normalnya. Yang keempat, mencegah penurunan berat badan yang berlebihan, terutama jaringan otot. Jadi karena di sini ini ada pengurangan massa jaringan ototnya. Jadi kita harus mencegah penurunan berat badan yang berlebihan. Jadi tadi itu kan ada penurunan berat badan berlebihan itu 10%-an ya. Memberikan kebebasan pasien untuk memilih makanan yang adekuat sesuai dengan
Adequate sesuai dengan kemampuan makan dan jenis terapi yang diberikan. Jadi itu memang pasiennya itu nanti susah makan, jadi kita harus memberikan asupan yang adekuat gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dia. Kemudian ada syarat dietnya. Syarat dietnya ini ada energi tinggi. Pada perhitungan kebutuhan energi diperhatikan faktor stres, aktivitas fisik, dan kenaikan suhu tubuh. Energi yang ditambahkan 13% untuk setiap kenaikan suhu tubuh 1 derajat Celcius. Jadi 1 derajat Celcius ini, jadi ada penambahan 13% energi. Pokoknya ada penambahan 13%-nya ya. Kalau ada diperhatikan faktor stresnya, aktivitas fisiknya, dan kenaikan suhu tubuhnya. Yang kedua ada protein tinggi, yaitu 1,1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan untuk memelihara dan menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah lemak cukup, yaitu 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Apabila ada malabsorpsi, lemak digunakan lemak dengan ikatan rantai sedang atau MCT. Jadi ada kesusahan untuk mengabsorpsi lemak gitu ya. Jadi digunakan lemak dengan ikatan rantai sedang. Selanjutnya karbohidrat cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien. Vitamin dan mineral tinggi yaitu 1,5 kali atau 150% dari total energi. AKG terutama vitamin A, B12, C, E, asam folat, dan kalsium. Kemudian ada magnesium, seng, dan selenium. Serat cukup, gunakan serat yang mudah dicerna. Karena nanti itu dia bakalan ada diarenya juga kan, jadi harus menggunakan serat yang cukup dan mudah dicerna. Kemudian ada cairan cukup, karena diare ini tadi nanti itu dia bakalan mengeluarkan cairan yang lebih banyak, jadi itu kita harus mengontrol cairannya, jadi harus cukup dengan sesuai kebutuhan pasiennya. Kemudian ada elektrolit, kehilangan elektrolit melalui muntah dan diare perlu digantikan dengan natrium, kalium, dan klorida. Baiklah, kita lanjut ke jenis dietnya. Ada 2 di sini ya. Diet TETP yaitu adalah diet tinggi energi, tinggi protein. Adalah diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Jadi dia tinggi banget gitu. Tujuan dari diet ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya meningkatkan serta mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Energi yang diberikan yaitu 40 sampai 45 kalori per kilogram berat badannya. Jadi dia diberikan energinya 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badannya. Kebutuhan protein berdasarkan proporsi energi adalah 12 sampai 15% dan sebagian pasien yang dirawat membutuhkan 1,0 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan protein. Ada diet yang kedua itu diet rendah sisa. Diet sisa rendah adalah makanan yang terdiri dari bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Diet rendah sisa ini diberikan pada pasien HIV atau AIDS jika mengalami gejala diare. Pada keadaan diare akan terjadi kehilangan zat gizi dalam tubuh, maka direkomendasikan untuk diberikan diet rendah laktosa atau rendah serat, rendah lemak, dan banyak mengkonsumsi cairan seperti oralit karena dia tadi diare ya. Jadi harus ada oralitnya juga. Lanjut. Di sini ada jenis dietnya. Yang pertama adalah diet AIDS 1. Diberikan kepada pasien infeksi HIV akut dengan gejala panas tinggi, sariawan, kesulitan menelan, sesak napas, berat, diare akut, kesadaran menurun, atau segera setelah pasien dapat diberikan makanan. Makanan berupa cairan dan bubur halus diberikan selama beberapa hari sesuai dengan keadaan pasien dalam porsi kecil setiap 3 jam sekali. Bila ada kesulitan menelan, makanan diberikan dalam bentuk sonde atau dalam bentuk kombinasi makanan cair dan makanan sonde. Jadi di sini nih dia harus pakai makanan sonde kalau misalnya dia ada kesulitan menelan.
Makanan sonde ini adalah konsistensinya agak kental atau semi cair gitu ya. Jadi biar dia bisa langsung nelannya aja gitu. Jadi asupan gizinya itu terpenuhi. Kemudian ada diet AID 2 diberikan sebagai perpindahan diet AID 1 setelah tahap akut teratasi. Jadi kalau misalnya dia udah lewat dari tahap akut, ini udah bisa diberikan diet AID 2-nya. Makanan diberikan dalam bentuk saring atau cincang setiap 3 jam. Tadi kan kalau yang pertama ini tadi dia pakai sonde, jadi semi cair gitu, kental konsistensinya, tapi dia semi cair, sedang-sedang gitu. Kalau misalnya dia udah lewat setelah akut teratasi ini tadi, jadi dia udah makan pakai yang saring, ataupun bisa juga dicincang setiap 3 jam sekali, sama dia. Yang pertama juga tadi itu diberikan 3 jam sekali. Makanan ini rendah nilai gizinya dan membosankan. Jadi itu makanannya mungkin dia karena dia punya penyakit ini kan jadi susah nelan, memang agak sulit untuk makan gitu. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizinya, diberikan makanan enteral atau sonde sebagai tambahan atau sebagai makanan utama. Jadi ini tuh bisa dia masih pakai sonde juga kalau misalnya dia masih kesulitan menelan. Tetapi dia bukan hanya untuk makanan utama. Jadi yang makanan cairnya ini kayak untuk tambahan makanannya gitu. Kalau makanan utamanya ini mungkin bisa kayak karbohidrat sederhananya dihancurkan gitu kan. Jadi dia jadi makanan utama juga. Terus ada diet AIDS ketiganya diberikan sebagai perpindahan diet AIDS kedua atau kepada pasien dengan infeksi HIV tanpa gejala. Bentuk makanan lunak atau biasa diberikan dalam porsi kecil dan sering. Jadi dia harus porsi kecil dan sering gitu kan. Karena dia ada muntah mualnya ini tadi. Diet ini tinggi energi, protein, vitamin, dan mineral. Apabila kemampuan makan melalui mulut terbatas dan masih terjadi penurunan berat badan, maka dianjurkan pemberian makan sonde sebagai makanan tambahan atau makanan utama. Jadi ini kita harus memperhatikan berat badannya lagi. Jika masih ada penurunan berat badan, ya terpaksa kita harus pakai makanan sonde ini tadi yang cair supaya dia mau makan lagi kan. Karena di sini kan dia masih muntah, mual muntah gitu ya. Jadi penurunan berat badannya tuh mungkin masih signifikan di sini. Lanjut ya, apa masih bisa terdengar? Masih. Masih. Oke, kita lanjut. Makanan yang dianjurkan dan dihindari. Jadi ada 2 jenis makanan yang dianjurkan dengan dihindari. Yang pertama ada makanan dianjurkan, ada sumber protein hewani dan nabati. Sumber protein hewani dan nabati bisa ikan, ayam, atau telur. Ada buah-buahan, itu untuk buah-buahan ini bisa dihancurkan, bisa dijadikan makanan sonde tadi itu. Kalau misalnya dia memang masih mual muntah, jadi kan susah nelan. Jadi kita dari buah-buahan kan ada vitamin dan mineralnya. Karena dia ini tadi diare, muntah juga, jadi itu bakalan kehilangan vitamin dan mineral kan. Jadi perlu vitamin dan mineral yang cukup juga. Terus ada karbohidrat kompleksnya. Jadi karbohidrat kompleks ada kentang bisa diberikan. Jadi bisa makanan sonde juga bisa digunakan juga karbohidrat kompleksnya. Terus makanan yang dihindari, makanan yang pedas dan berlemak tinggi. Karena dia mual muntah tadi itu, jadi kita hindari makanan yang berlemak tinggi. Kalau pedas ya pasti kan, kalau orang mual muntah juga nggak boleh makan pedas juga. Terus ada yang kedua bahan makanan yang menimbulkan gas. Terus yang ketiga minuman bersoda dan alkohol. Jadi itu makanan-makanan yang dihindari dengan yang dianjurkan. Jadi sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Cindy Anggraini sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab, di mana Sofi dan Ridho itu ajukan pertanyaannya dan Siti Nurfadila yang akan menjawabnya.
Saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, mengapa orang yang terkena HIV menjadi rentan terkena penyakit? Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, jelaskan mengapa adanya infeksi jamur di mulut, berikan pencegahannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Siti Nurfadila ingin menjawab pertanyaan Rido, yaitu mengapa pada penyakit HIV itu terdapat jamur di mulut dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, infeksi jamur di mulut itu dikenal dengan istilah Candida oral. Kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi mulut yang paling sering disebabkan oleh jamur. Jamurnya itu jamur Candida albicans. Infeksi jamur di mulut ini terdiagnosis apabila seseorang individu yang memiliki kelemahan pada sistem daya tahan tubuhnya. Hal ini bisa terjadi pada seseorang yang terinfeksi HIV. Pada gejala HIV, infeksi jamur di mulut tidak menyebabkan tanda-tanda atau gejala. Namun, seiring berjalannya waktu, jamur dapat berkembang dan menyebabkan beberapa tanda dan gejala, termasuk lesi berwarna putih pada lidah, bagian gusi, serta pendarahan pada lesi mengalami luka, nyeri yang dirasakan pada lidah, kulit yang kering dan pecah-pecah pada tepi mulut, dan terasa kesulitan saat menelan. Kondisi ini dapat dicegah dengan menerapkan beberapa hal. Misalnya, menjaga higienitas oral yang baik, melakukan sikat gigi secara rutin, untuk menambahkan yogurt pada makanan sehari-hari. Nah, selain itu juga disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter umum atau dokter gigi bila ada menemukan luka atau lesi pada rongga mulut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Sophia. Mengapa orang yang terkena HIV menjadi rentan terhadap penyakit? HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang mengganggu kemampuannya untuk melawan infeksi dan penyakit virus. Melawan infeksi dan penyakit virus, HIV menyerang sel limfosit yang berfungsi untuk mengatur imunitas sehingga orang yang mengidap HIV mengalami penurunan jumlah limfosit sel darah putih.
Limfosit itu berperan sebagai perlindungan tubuh. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. Baik, cuman itu yang bisa saya jawab. Apakah Sophia puas dengan jawaban saya? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Baiklah, saya tutup presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk teman-teman atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bersama. Sama-sama. Wah, gimana nge-stopnya?